Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 2 izinkan memperkenalkan diri kami. Saya M. Muhammad Arif Saputra. Saya Agnes Normawati. Saya Briliana Aini Dita Pratiwi. Saya Dita Apriliani Ridwan. Saya Kasih Korniana Pitu. Saya Minora Adelina. Saya Muhammad Arif Saputra. Halo semuanya, kami lagi berada di Haus Tapis Citra atau bisa disingkat HTC. Dia terletak di Jalan Cendrawasih. Nama saya Agnes Nurmawati dari SMA 6. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana awal mula Anda tertarik terjun ke dunia kerajinan hingga akhirnya membangun usaha ini? Ya pertama kan emang kalau aku emang kerjanya di tekstil di SMK 5, jadi emang kerajinan. Terus terus kerja di perusahaan tapis Ya. dan emang hobi. Oh, emang hobinya dari dulu ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, apa motivasi terbesar yang membuat Anda memilih bidang usaha kerajinan dibanding usaha lain? Yang pastinya emang udah di bakat ya, terutama emang di bakat. Terus emang ngelihat bangsa pasarnya tapis ini banyak yang minat. Oke. Dan aku suka ngedesain motif. Jadi emang produk apa aja yang tapis kita bisa. Saya Briliana Aini Dita Pratiwi dari SMA 6. Nah, pertanyaan saya, gimana cara Ibu nentuin desain untuk ngebuat motif yang pengen Ibu jahit? Ya biasanya kan kita juga kalau motif tapis kan udah ada bentuk kayak pucuk rebung, sasap, paling kita kombinasi. Kadang-kadang kita juga requestan customer. Dan kita juga biasanya ngambil di produk motif lama yang nggak melenceng dari motif Lampung. Kalau semisal ada yang minta ngebuat desain baru yang kayak menurut Ibu sulit, apakah itu Ibu bakal ngambil desain itu supaya jadi tantangan baru atau gimana? Kalau di sini itu selalu tantangan kita pakai, selalu kita kerjakan, tergantung customer, kita juga memuaskan hati customer kan. Jadi kalau memang itu agak rumit, paling kita butuh waktu. Biasanya kalau di kerajinan ini motifnya lama, pengerjaannya lama, dan pasti kita juga minta waktu untuk customer. Kalau bisa mereka kasih waktu kita untuk sampai selesai. Kalau harga barang-barang yang ada di sini itu dilihat dari berapa lamanya waktu enggak? Iya, kita juga kan di sini juga kan ada kayak turunannya sih. Kita ada souvenir. Terus kalau kain-kain itu juga yang ngelihat pemakaian benang, lama pengerjaan, sama kesulitan pengerjaan itu akan lebih mahal. Benangnya itu ada jenis apa aja di sini, Bu? Kalau kita pakai L30 sama 20/2 sama 40/2. Sama 40/2. Kalau yang ringan kita pakai kristal juga, cuman tergantung customer sih yang minta. Kan kalau benang itu kita ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Jadi customer minta harga berapa ya tergantung gitu. Cuman kalau untuk stok kita selalu pakai yang bagus. Nama saya Dita Apriliani Ridwan dari SMA Negeri 6 Bandar Lampung, kelas 12-2. Pertanyaan saya, bagaimana sih Ibu itu melihat perkembangan usaha ini dalam 5-10 tahun yang mendatang? Kalau untuk turunan tapis itu kan biasanya nggak mati sih. Tergantung kita mendesain terus produk apa sekarang lagi in. Jadi kita buat juga produk itu yang emang sekarang itu lagi diminatin. Jadi nggak terlalu kaku dan bangsa pasarnya ada. Jadi kita ngelihat kayak pasaran, apa yang lagi tren. Iya benar. Gitu. Iya benar sih. Kalau misalnya kalau sedang tren suatu model yang sekiranya cocok untuk ibu sesuaikan pada produk kerajinan, akan Ibu ambil apa desainnya, ataukah hanya mengikuti desain yang sudah ada saja? Enggak, kalau memang desain karena kan kita nggak boleh sama produknya kan. Kita ada produk-produk emang yang ditentuin yang udah dihak patenin sama produk lain kan. Jadi kita nggak, paling kita buat produknya yang menurut kita beda dari yang lain. Paling tetap masih nyamain. Kalau misalnya sekarang lagi tren vest, kita buat vest dengan model yang lain gitu. Kalau kainnya misalnya sekarang rok lilit, kita buat juga rok lilit, cuman motif desainnya beda. Oh, bisa ya? Iya. Dibuat jadi rok lilit sama vest gitu. Bisa. Perkenalkan, nama saya Kasih Korniana Pitu dari kelas 12, asal sekolahnya SMA Negeri 6. Di sini saya ingin bertanya, Bu, apa strategi pemasaran yang menurut Ibu paling efektif untuk produk kerajinan ini? Apakah lebih banyak mengandalkan online atau offline?
Kalau kita biasanya udah di bareng pameran ya. Kalau kita ada acara bazar pameran kita pakai kartu nama. Jadi kita udah ada customer khusus biasanya. Kita juga ada online, cuman kebanyakan kita offline. Kebanyakan karena kita kan kebanyakan udah dari pameran. Kayak kita pameran ke luar daerah gitu. Jadi promosinya seperti itu kalau. Oh, udah sampai keluar daerah. Iya. Kira-kira sampai mana? Kalau kita ke Jakarta sering pameran, juga pernah di Solo juga gitu, ke Makassar gitu. Jadi kita nggak tergantung dinas yang ajak kita pameran untuk mempromosikan produk dan kita jualan. Dan kita juga kan memperkenalkan produk kita pakai kartu nama. Jadi customer itu udah kenal kita dari pemasaran kita waktu kita pameran. Kalau awal mulanya tuh dimulai dari online apa offline dulu? Kalau kita sih kebanyakan di offline awalnya karena emang kita kurang ya, karena kan kebanyakan kita membuat produk ini terlalu lama dan kita kurang canggih di online. Dapat orderan. Jadi kalau kita buat produk itu kita juga harus nentuin karena kan kita banyakkan pameran di luar daerah. Jadi kita bisa lihat produk-produk yang lagi tren. Kita juga ada online cuman kita kebanyakan offline. Lebih banyak peminat offline. Karena mereka langsung ke sini juga, langsung ke tempat. Biasanya kalau memang online, mereka kan sekarang ada WA. Jadi paling kita share dari WA. Oh, jadi Produk-produk yang ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Saputra dari SMA Negeri 6 kelas 12-2. Di sini saya akan mengenalkan ibunya. Ibu, di toko ini kalau ada pembeli yang menyenangkan desain yang diinginkannya, sedangkan di toko itu belum pernah menjualnya, akankah ibu akan menerimanya? Kalau untuk kita kan di sini kan sistem upahan juga. Ya. Jadi kalau memang ada customer yang bawa produk minta disulamin, kita terima. Cuman kalau untuk di luar yang pesanan yang mereka khusus, kita nggak boleh buat produksi. Jadi hanya upahan aja yang mereka request. Jadi tidak mengecewakan customer kan. Jadi mereka punya desain sendiri, kita sulamin khas khusus untuk mereka aja. Selanjutnya, apakah ibu pernah ketemu pelanggan yang bikin semangat banget atau justru pelanggan yang bikin bingung dan juga pelanggan yang nyebelin dan ngebuat bapak ibu pusing? Iya, kalau usaha kan pasti ada pro dan kontra ya. Sama di usaha ini juga kita ada customer yang kita buat semangat. Kadang-kadang emang dia motivasi kita untuk ayo terus kita buat motif yang lebih baru. Ada juga yang customer mereka nggak sabar dengan proses pembuatan yang lama, mereka pengen cepat. Nah ada juga sih yang begitu, yang macam-macam sih customer di sini. Cuman kita ya sesuaiin aja. Kalau memang kita nggak bisa, kita harus tahu gimana nih caranya, cara untuk mereka tidak kecewa gitu. Perkenalkan, nama saya Minur Adelima dari 12-2. Jadi saya di sini ingin bertanya, Bu, gimana sih cara Anda ngebuat tapis ini dari awal hingga akhir dan apa aja yang dibutuhin untuk ngebuat tapisnya? Ya kalau untuk awal pembuatan sih emang kita perlu kayak bahan tenun, benang emas gitu. Tapi emang kalau proses pembuatan kan kita biasanya dari ide-ide itu tadi saya bilang untuk kain-kain tua. Kita lihat di motif-motif dulu yang kuno, kita lihat proses pembuatannya seperti itu. Tapi tidak melenceng dari produk dari tapisnya itu sendiri. Kalaupun memang memodifikasi itu tergantung customer yang merequest gitu. Kalau kita yang butuhin emang kita banyak sih. Kalau untuk sulam tapis sendiri kita butuhnya benang emas yang sekarang kan macam-macam untuk harga. Jadi kita harus stok untuk benang emasnya. Tapi kalau untuk bahan kita tidak kesulitan. Biasanya kita kesulitan hanya di benang emasnya gitu. Ibu, apa pesan atau tips yang ingin ibu sampaikan untuk generasi muda yang tertarik menekuni bidang kerajinan tangan ini? Iya, kalau untuk tips sih mudah-mudahan mereka kayak Gen Z sekarang itu emang mereka harus tahu cara proses pembuatan sih. Dan mereka juga kayak harus suka dengan turunan tapis Lampung, sehingga kan tapis Lampung itu tidak pudar, sehingga kita bisa memproduksi tapis itu bisa lebih modern. Dan mungkin untuk kalangan Gen Z mungkin bisa mempromosikan produk-produk, misalnya kayak kami ini kan agak susah nih di penjualan online, mungkin lebih bisa membantu kita. Sekarang kan modelnya canggih tuh, bisa sih dengan cara membantu kami untuk mempromosikan lewatan online gitu. Ngeliat di situ tuh ada banyak piala sama piagam. Itu tuh dapatnya dari mana aja, Bu? Apakah itu ada perlombaan atau memang karena kayak kebetulan ada orang yang ngeliat terus pengen ngasih piagam seperti itu?
Kalau itu kan biasanya kita kayak ada kayak pelatihan dari dinas, ada juga ada yang perlombaan sehingga kita pameran terpilih untuk mewakilin dari Lampung untuk pameran dari pariwisata. Kita hanya HTC yang bisa ikut gitu. Dan di sini juga ada juga dari SMK 5 itu pialanya, emang kita dari pertama buka usaha kita udah kerjasama untuk menerima anak PKL buat kita latih mereka dan bisa bantu kita untuk proses pembuatan. Jadi kayak meneruskan gitu ya. Iya, kalau untuk ini sih yang piala-piala itu foto-foto sama dinas itu biasanya dari dinas, kita ikut acara kayak momen, terus kita juga ngelatih kayak ibu-ibu atau enggak anak yang putus sekolah itu kita dikasih kayak penghargaan dari Disnaker gitu. Cara kayak gini. Iya. Itu jadinya kayak renggang-renggang karena emang saya nggak sabaran buat ngejahitin. Jadi kalau kita ngelatih ini minimal mereka maksimal lah itu seminggu baru bisa. Jadi kan kalau memang ada dari luar daerah mau belajar itu kita latih per jam, untuk pembayaran kita per jam itu tidak maksimal pasti. Kalau memang 3 jam paling mereka harus kita perkenalkan aja motif-motif kalau untuk 3 jam, karena kan saya juga ngajar di sekolah ya, kemarin itu kita juga pernah ngajar di sekolah-sekolah SMA juga, itu mereka nggak akan bisa kalau untuk pelajaran yang nyulam. Cuman kalau untuk pembuatan produk bisa, yang mereka hanya buat kayak gantungan kunci, apa pouch, apa kalung itu bisa kita ajarin karena memang tapisnya udah ada. Cuman kalau proses pembuatan pasti nggak akan bisa karena jadi waktu paling cuma ngebentuk dari kainnya yang udah jadi. Jadi kalau awal pembuatan nggak akan bisa karena emang maksimal seminggu mereka yang harus bisa. Cuman ada juga sih anak-anak yang sehari yang sejam udah bisa. Tergantung mereka kayak menguasain, karena kalau tapis ini kalau nggak hobi akan susah. Kalau cuman mau asal aku mau belajar aja deh itu akan lama. Cuman kalau mereka pengen bener-bener mereka pengen bisa, nanti pengen buka usaha pasti sejam aja bisa. Ini produk apa aja yang udah pernah ibu jual dan apa rencana ibu, apa pengen nambahin produk baru atau cukup segini dulu atau gimana? Ya kalau untuk produk kan ini kan karena modalnya tinggi kan kalau tapis ini. Cuman kalau untuk produk-produk pameran apa yang sering mereka butuhkan, customer butuhkan itu di kain tapis. Kalau untuk souvenir biasanya itu kayak untuk ke cenderamata aja, dari luar daerah pengen bawa lagi ke luar daerahnya gitu, bawa souvenir. Cuman kalau di sini kebanyakan kain tapis yang diminati. Kalau untuk baju-baju kita juga buat, karena kan sekarang udah modern ya, yang kalangan anak muda yang harus pakai. Aku nggak mau deh pakai tapis karena berat. Itu udah kita buat di baju, yang hanya sedikit di motif di bajunya. Yang penting ada kayak ciri khas Lampung. Ibu cuma ngerjain berdua aja? Enggak, kita banyak. Kita juga kalau di sini untuk finishing aja. Kita kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang ngerjain, sekitar 21 orang kalau di luar. Jadi mereka ambil kerjaan, mereka bawa pulang. Karena kan kalau di sini nggak maksimal, kita juga harus kayak kasih mereka transport, uangnya. Jadi mereka di rumah bisa saling dorong kerjakan kalau udah selesai kegiatan rumah tangga. Kalau di sini kita ada 4 orang. Yang dibantu anak-anak ini ada 7 orang. Jadi mereka hanya 4 bulan sih. Apakah usaha ini turut melibatkan masyarakat sekitar alias sekalian membuka lapangan pekerjaan baru? Ya kalau sini kan kita membuka sebenarnya udah berapa kali kita juga ajak ibu-ibu di sekitar kita untuk proses pembuatan tapis dan kita mereka lagi. Ya paling kalau kita belajar kita 15 orang atau 10 orang yang cantik cuma 1 atau 2 orang yang mau ngambil kerjaan secara berangsur-angsur. Tapi ya itu untuk kegiatan dari pemerintah biar mereka menyelesaikan ketika mereka ada kegiatan lain, dan itu juga bisa membantu kita karena proses ini kan kalau untuk stok kita harus ngerjainnya di luar. Leo
jatuh kakak tak bola balik lihat ade nonai semakin menyalai kakak hati susah ade bikin kakak mete tidur malam bola balik sejak kakak lihat ade aduh Tuhan ampuni. Jadi kita di sini lagi di Moka. Jadi kita lagi di sini mau lihat ini nih. Tiga. Ya Rabun, ada kubangan bol minora. Ya